Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih di Islam itu Indah ya, waktu kita kembali menjawab pertanyaan masuk yang dikirimkan oleh jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nama saya disamarkan, sudah alhamdulillah. Ustadz, saya mau bertanya bagaimana cara memberitahu istri saya bahwa sholat itu lebih penting dari apapun. Karena istri saya selalu mengaitkan dengan rezeki. Misalnya, sholat setiap hari, kok gini-gini aja hidup ya? Tetap susah. Terus istri saya tuh lebih penting beberes-beres rumah daripada sholat. Setiap hari istri saya bangunnya pagi sekali. Tapi tak pernah sholat. Bagaimana cara menegurnya dan agar dia mau sholat? Terima kasih. Ustaz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Maulana, mohon izin. Sebenarnya begini, mohon maaf tanpa menggurui, sebaiknya keteladanan itu penting sebenarnya. Jangan pernah menyarankan untuk sholat kalau sementara diri kita sendiri tidak sholat. Jadi kalau sesuatu yang kita mata kuluna lima taf'alun, kenapa kau sampaikan kau sendiri tidak melakukannya? Jadi yang paling penting adalah berikan keteladanan. Kemudian kalau berbicara karena dia melihat materi, sebaiknya perlihatkan bahwa rezeki itu, kebaikan itu tidak mesti materi. Sehat. Ada namanya sehat, kesempatan, kebahagiaan. Lalu yang paling terbaik adalah perlihatkan kemuliaan daripada sholat itu, pentingnya sholat itu sebagai kewajiban. Maka antarlah pasangan kita untuk berada dalam lingkungan yang baik, untuk bisa mendapatkan nasihat bukan dari diri kita, tapi dari orang-orang yang mereka percaya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Atau putar aja Islam itu Indah. Benar, suruh nonton. Ya, kita masuk ke yang berikutnya dari Instagram Allah juga nih ya. Assalamualaikum Ustadz Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih ya, dalam kondisi junub mau sholat subuh tapi kesiangan. Apa tetap mandi wajib dulu atau bagaimana? Sedangkan waktu subuh udah mau habis. Apakah harus diqodho apa bagaimana Ustadz? Nah, ini Habib Muhammad Mazin. Pertama, kalau orang kesiangan sholat subuhnya karena ketiduran maka sholatnya tidak dosa dia untuk meninggalkan sholat tersebut, apalagi ketika ketiduran masih dalam keadaan junub. Dan ketika orang dalam keadaan junub sholat apa mandi, maka hukumnya wajib dia mandi. Mandi dulu sebelum subuh. Apabila selesai mandi masih ada waktu sholat subuh, silakan sholat subuhnya adaan, bukan qadhaan. Tapi apabila selesai mandinya sudah selesai juga waktu sholat subuhnya, maka dia sholat niatnya qadhaan karena dalam keadaan junub. Dan itu juga tidak dosa. Kenapa? Karena dia ketiduran, bukan sengaja. Yang dikatakan dosa itu kalau sudah bangun, sudah masuk adzan, dia tidur lagi, maka kesiangan, maka hukum kesiangannya itu dosa. Kenapa? Sudah wajib dia melakukan sholat subuh. Jadi ingatkan semuanya. Jadi junub itu nggak ada orang yang mengatakan udah sholat aja dulu, kemudian baru mandi junub. Gimana? Jadi nggak suci, dia tidak suci, dalam keadaan tidak suci. Jadi maka bagaimana hukumnya? Maka dia wajib. Makanya kalau orang mandi junub itu nggak perlu repot-repot. Yang salah tuh cara mandinya, kadang-kadang kelamaan. Semua disikat pakai sikat kawat apa segala macam gitu kan. Kan disuruh siram air, bukan disikat kawat ya. Artinya mandi junub itu cuma dua kewajiban. Niat sama meratakan air. Kalau dia misalnya takut kesiangan, sudah nggak usah pakai sabun dulu. Dia mandi, niat. Ketika niat, selesai niat, sudah dia ratakan air ke seluruh badan, sudah rata, wudhu, sholat, kan selesai. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Nah, sekarang waktu kita mendengarkan muhasabah, dilanjutkan doa, disampaikan guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita dengarkan tentang kedahsyatan salat dan kedahsyatan ilmu tentang salat itu sendiri. Tidaklah disebut salat kecuali dia bermakna adalah silah. Jadi salah itu seakar kata dengan kata silah. Bahkan ada ulama kita menyebutkan bahwa disebut salah karena memang dari kata silah. Apa itu silah? Adalah ikatan ataupun hubungan. Silah dengan siapa? Silah ataupun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memutuskan dirinya dari salat,
berarti dia memutuskan dirinya dengan Tuhannya. Karena sholat adalah silah, sholat adalah ikatan dengan Tuhannya. Maka orang yang memutuskan dirinya dengan sholatnya, tidak mau sholat dia, tidak mengerjakan sholat dia, berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Tuhannya. Kepada siapa kita akan meminta kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa jadinya hidup di dunia ini kalau orang tidak punya hubungan lagi dengan Tuhannya? Dan apa jadinya nasibnya nanti di akhirat kalau orang memutuskan hubungannya dengan Tuhannya? Ada orang ketika bulan Ramadan sangat mudah ia berpuasa, sangat mudah ia mengeluarkan zakat fitrah, sangat mudah dia untuk beribadah yang lainnya, namun dia tidak mampu untuk menjaga sholatnya, berarti ia tidak menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula keluar dari bulan suci Ramadan. Kalau di bulan suci Ramadan kita bergegas ke masjid untuk sholat sunnah, yaitu sholat tarawih, maka di luar Ramadan nggak usah sunnah deh, yang wajib-wajib. Subhanallah, banyak di antara kita melihat ketika waktu sholat subuh datang masih sepi jalanan, tapi coba setengah jam setelahnya, 30 menit setelahnya, sudah banyak orang lalu lalang di jalan mencari rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana ja'alna muqimina as-salati ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Ya Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami menjadi hamba-hambamu yang menjaga salat, hamba-hambamu yang mendirikan salat, bukan hanya sekedar melaksanakan salat sebagai kewajiban ya Allah. Dan bantulah kami menjadi hambamu yang senantiasa tidak puas dengan ilmu agama, sehingga kami senantiasa mencari ilmu agar ibadah kami terjaga ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah Salam